Oke, kita masuk ke part terakhir di soal 16-20 untuk mini test ketiga. Buat teman-teman yang masih belum coba jawab soalnya, bisa klik link yang ada di description video. Atau kamu juga bisa sambil kerjain soalnya. Dan juga di video ini aku nggak akan cantumin soalnya lagi. Jadi kamu bisa lihat soal di link tersebut sambil mendengarkan pembahasan ini. Oke, kita bahas langsung soal nomor 16. Nah, di sini 16 ada reaksi kesetimbangan, ada 3 reaksi ya dengan masing-masing K1, K2, dan K3. Nah, pertanyaannya adalah berapa konstanta kesetimbangan untuk reaksi yang ditanyain ini. Jadi, kita punya reaksi target namanya ya. Targetnya kita harus mendapatkan HNO2 ditambah sama NH3 itu setimbang menjadi NO2- ditambah sama NH4 positif. Nah, ini berapa nilai K-nya begitu. Karena di sana ada 3 reaksi, maka kita buat dulu reaksi pertama. Nah, reaksi pertama kita bisa lihat di sini HNO2 kemudian ditambah sama H2O, kemudian menghasilkan NO2- ditambah H3O+. Nah, lihat di soal yang atas, yang targetnya. Kita butuh HNO2 sebelah mana? Kiri. Di reaksi bawah adanya di kiri juga reaksi pertama. Maka kalau begitu reaksi pertama ini nggak perlu kita apa-apakan ya. Jadi dia tetap. Jadi reaksi pertama ini tetap begini, nggak diapa-apain. Nah, jadi kemudian reaksi kedua. Nah, reaksi kedua di sini kita bisa lihat reaksi kedua reaksinya adalah 2H2O ditambah menghasilkan begitu ya. H3O+ ditambah sama OH-. Di reaksi target ada nggak OH-? Nggak ada ya. H3O+ nggak ada juga. Ya, oke. Sepertinya ini masih membingungkan karena belum ada yang dicari gitu ya. Kita lihat dulu yang ketiga deh. Yang ketiga itu ada NH3. Nah, di sini ada NH3, kemudian ada H2O lagi. Kemudian setimbang menghasilkan NH4 positif ditambah sama OH-. Nah, di reaksi yang ketiga itu targetnya jelas ya. NH4 plus di kanan. Gimana ini? NH4 positif adanya di kanan di target. Di reaksi ketiga juga di kanan. Jadi aman ya. NH3 target di kiri. Ini juga di kiri. Jadi kita bisa bilang reaksi yang keberapa ini? Reaksi yang kedua ini tetap ya. Ya, reaksi yang ketiga maksudnya. Tetap begitu ya. Oke. Kemudian reaksinya kita lihat lagi deh di sini. Jadi apa yang bisa kita balik-balik gitu ya. Kemudian, nah reaksi yang kedua itu ada yang menarik di sini. Reaksi pertama ada H3O+, reaksi kedua juga ada H3O+ ya. Oh, I see. Nah, perhatikan H3O+ ini kita nggak perlu ya di reaksi ini. Jadi kalau nggak perlu, kita balik aja kan reaksi kedua ini. Kita balik, kemudian H2O-nya udah dibalik aja sih kayaknya. H2O-nya akan habis. Kita cek aja dulu ya. Jadi kalau dibalik reaksinya menjadi begini. H3O+ setimbang menjadi ditambah OH- setimbang menjadi 2H2O. Nah, kalau dibalik nilai K-nya akan berubah, akan jadi sepernya. Jadi kalau tadi yang tetap K1, jadi seper K2. Karena tadi nilainya awalnya K2. Ini tetap K3 gitu ya. Maka kita coba buat sekarang ya. Kalau kita jumlahin semua reaksinya, maka akan menjadi begini. Reaksi pertama tetap, berarti HNO2 ditambah H2O menghasilkan NO2- ditambah H3O+. Kemudian reaksi ini K1.
Kemudian reaksi kedua menjadi H3O+, udah dibalik tadi ya. Ditambah OH- setimbang menjadi 2H2O. Jadi 1/K2. Kemudian K3-nya bentar. Tetap ya, NH3 ditambah H2O menghasilkan NH4+ ditambah OH-. Nilainya K3. Perhatikan aja yang sama. H3O+ sama, coret. OH2O ada 2, ini 1, 2, habis. Ya kan? OH- habis juga. Udah. Hasilnya adalah, berarti hasilnya HNO2 ditambah NH3 menghasilkan NO2- ditambah NH4+. Nah, kalau K-nya dijumlahin itu artinya dikali. Jadi artinya K1 dikali 1/K2 dikali K3. Maka sama aja dengan saya tuliskan K1 kali K3/K2. Begitu kan? Nah, sehingga hasilnya adalah yang C ya jawabannya. Oke, selesai. Targetnya bener nggak ya kira-kira? HNO2 di sebelah kiri kan? Bener nih. Sesuai dengan soal tadi, ini kiri. NH3 juga di kiri, sama nih kan, NH3, HNO2, NO2 di kanan, NH4+ di kanan. Sama. Jadi bener ya, targetnya sama dengan proses yang kita lalui. Oke, next kita bahas soal nomor 17 ya. Nomor 17 soalnya tentang kompleks ya. Di sini bagaimana bentuk geometri bilangan oksidasi, bilangan koordinasi tembaga untuk ion kompleks. Nah, di sini ion kompleksnya adalah Cu mengikat ligan NH3 4 kali terus OH. Ini OH-nya nggak ada 2, harusnya begini aja. Sorry, itu H2O dia ngikatnya, bukan OH2. Memang begini, OH2 2 kali, kemudian 2+. Nah, kalau kamu menemukan ion kompleks, ingat ion kompleks itu dibentuk oleh 2 hal. Yang pertama ada atom pusat. Atom pusat itu selalu logam ya. Logam yang ada di periode saya lupa Cu itu ada di periode berapa ya. Jadi logam periode 3 itu kayaknya Cu di periode 4 ya. Kalau saya tidak salah Cu itu ada di periode 4. Tapi kita bisa cek dulu di tabel periodik. Iya, Cu itu dia periode keempat ya. Jadi dia ada di periode keempat. Jadi itu ciri pertamanya. Kemudian dia mengikat ligan. Nah, yang diikat sama dia itu namanya ligan. Jadi selain dari atom pusat semuanya namanya ligan. Nah, ligan itu banyak, bisa macam-macam lah, bisa halida, bisa netral, bisa bermuatan, apapun itu. Nah, kemudian di sini perhatikan untuk yang ion yang ini itu adalah milik dari atom pusat. Pasti ini adalah jumlah dari ion dari ini namanya adalah salah aku. Ini namanya ion dari jumlah ion kompleksnya. Ini jumlah ion untuk ion kompleks ini. Kemudian yang ada 4 sama 2 ini itu namanya apa? Nah, itu namanya bilangan koordinasi. Nah, berapa jumlah? Dia menyatakan jumlah ligan sebenarnya yang diikat oleh atom pusat gitu ya. Jadi di sini jelas bahwa kalau pertanyaannya adalah bilangan oksidasi. Nah, bilangan oksidasi kita lihat sendiri. Kita tentuin dulu. Jadi ternyata gitu ya. Kamu bisa cek aja ya materi lengkapnya di buku atau di mana. Bahwa NH3 itu kan dia tidak bermuatan, dia netral. Sehingga muatannya 0 gitu ya. Muatannya 0. Jadi kalau 0 dikali jumlahnya 4 ya tetap aja 0 gitu ya. Kemudian OH2 itu sama dengan H2O ya. Sengaja dibikin gitu. Kalau OH beda. Kalau OH dia bermuatan -1.
ligannya. Jadi kalau OH2 karena H2O itu muatannya juga 0. Dikaliin 2 tetap 0. Jadi otomatis mau ligannya 6 dikali 0 tetap 0. Sehingga Cu muatannya berapa? Agar jumlah ionnya 2+. Jadi ini jumlahin semua muatannya, hasilnya 2+. Maka otomatis di sini Cu akan bermuatan +2 agar jadi 2+ ionnya. So bilangan oksidasi dari Cu adalah +2 ya. Maka itu dulu yang dipegang. Jawaban +2 ada di 1 dan ada di A dan di C ya. Jadi pilihannya antara A atau C. Kemudian bilangan koordinasi tembaga itu jumlahnya adalah 6. Kenapa 6? Karena ligannya ada H2O-nya 2, NH3-nya 4. Berarti totalnya adalah 6. 6 ligan, berarti artinya ada bilangan koordinasinya 6. Masih A dan C juga. Kemudian bentuknya. Nah, masih ingat nggak kalau di geometri molekul, kalau ada suatu atom pusat mengikat 6, itu bentuk molekulnya adalah oktahedral. Ini jawabannya makanya yang C. Kalau yang A, dia bilangnya tetrahedral. Tetrahedral itu terjadi kalau A mengikat 4. Jadi kalau ligannya 4. Kalau hanya mengikat NH3, misal tadi Cu, kemudian NH3 4 kali, kemudian 2+. Nah ini benar, kalau ini benar tetrahedral. Tapi karena ada tadi OH2-nya tambah 2, maka jadi 6 ikatnya, maka menjadi oktahedral. Gitu ya, maka jawabannya adalah yang C untuk soal nomor 17. Kita lanjut bahas soal nomor 18. Nah 18 ini menarik juga, membahas kekuatan asam tapi berdasarkan strukturnya. Nah perhatikan apa membedakan struktur 1, 2, 3, dan 4. Pertanyaannya adalah yang mulai dari paling asam hingga paling menurun keasamannya. Ini kan semua karboksilat sebenarnya. Jadi ini ada CH, kemudian ada F2. Nah, jadi begini sebenarnya. Dia mengikat F begini, begini. Kemudian aku balik deh posisi H-nya biar di sini aja, biar mengikat C gitu ya. Ini H. Nah, begini. Kemudian di sini ada C lagi ya, C. Kemudian di sini ada H2, CH2. Nah, COOH. Sebenarnya ini kan adalah gugus. Ini satu ya, aku gambar dulu. Ini satu. Dan yang kedua kita buat lagi CH3, kemudian CFF begitu ya. Kemudian CH2, COOH. Dan yang ketiga itu CH3, CH2, CFF, kemudian COOH. Kemudian yang 4 itu CH3, CH2. Ini normal, ini nggak ada ininya, nggak ada F-nya. Perhatikan ya, di sini F-nya ada di C paling ujung ya, di sini. Kalau ini ada di yang kedua dari terujung, di ketiga dari ujung, ini nggak ada sama sekali. Nah, sebenarnya yang membuat sifat dari karboksilat itu, ini kan gugus karboksilat ya, COOH, menjadi asam, itu karena ada gugus hidroksilnya, gugus karboksilnya. Karena di sini H-nya nanti akan dilepas menjadi ion H+. Semuanya ini akan melepas H+. Sehingga jadi CH3COO- kan, kalau kalian masih ingat asam asetat, nah sama. Kemudian fungsinya ada F di sini adalah dia akan menarik elektron. Jadi dia akan menarik elektron sehingga nantinya elektronnya akan berpusat ke arah F saja. Sehingga kalau elektronnya makin berpusat ke F, maka otomatis gugus hidroksil itu akan semakin mudah untuk melepaskan, gugus karboksil itu akan makin mudah melepas ion H+-nya. Jadi makin ujung posisinya, ini makin berarti elektronnya semua pindah ke sini. Jadi elektronnya ngalir kemari semua karena ditarik sama F. Kenapa F bisa menarik? Karena F itu sangat elektronegatif. Nah, jadi nanti ini ketarik semua sehingga kalau ini ketarik semua, H ini akan mudah lepas. Ya, mudah lepas. Sehingga dia sifatnya ini paling mudah karena paling ujung kan, paling mudah lepas sehingga dia sifatnya menjadi paling bentar. Apa aku kebalik ya? Oh, sebentar.
Dia itu sebenarnya kalau ketariknya, ketariknya agak jauh. Sorry, ini ketariknya agak jauh sehingga sebenarnya dia akan mudah lepas tapi sulit. Sorry, karena jauh dari sini, jadi pengaruhnya nggak terlalu besar. Perhatikan posisi ya. Jadi tadi aku salah. Perhatikan posisinya juga. Sebenarnya karena di sini itu jarak si H-nya paling jauh daripada ini, kondisi F, maka dia pengaruhnya akan kecil sehingga ini akan lebih sulit lepas. Jadi akan paling sulit lepas H+. Nah, berarti yang paling dekat siapa tadi? Yang 3 kan? Atau yang C ya? Iya, nomor 3. Ini paling dekat kan? Maka dia pengaruhnya gede banget kemari. Jadi otomatis ini akan mudah lepas. Maka jawabannya dimulai dari nomor 3 gitu ya. Nomor 3, kemudian nomor 2, kemudian nomor 1, dan yang paling terakhir tuh pasti yang nggak ada F-nya. Jadi yang nomor 4. Maka jawabannya adalah C untuk nomor 18. Oke. Kita lanjut 2 soal terakhir. Nomor 19. Nah, ini kimia organik ya, 19. Reaksinya adalah reaksi apa nih? Reaksi benzen, turunan benzena ya. Benzen begini, kemudian ada gugus begini ya. Nih 3 rangkap ya, CH. Nah, reaksinya itu sama HBr. Kata kuncinya berlebih. Kalau berlebih itu artinya jumlahnya ada banyak sehingga proses yang terjadi itu bisa berkali-kali reaksinya. Jadi masih ingat kalau ada rangkap 2 atau rangkap 3 gitu ya, baik itu alkena ataupun alkuna, itu bereaksi sama HCl, kemudian HBr, kemudian HI. Itu terjadi proses apa sebenarnya? Terjadi proses adisi. Adisi itu apa? Pemutusan ya, pemutusan ikatan rangkap. Jadi ikatan rangkap ini nanti ya, yang ini tuh akan putus menjadi ikatan tergantung jumlah reaksinya. Jadi karena di sini ingat, kalau diketahui hanya yang diketahui ternyata hanya HBr saja, maka reaksinya hanya 1 kali. Kadang-kadang dibuatnya gini, kadang-kadang dibuat HBr saja atau dibuat 1 mol HBr. Itu sama, reaksinya 1 kali juga. Kalau ditulisnya nanti misalnya 2 mol HBr, maka reaksinya 2 kali. Ya. Kemudian kalau ditulisnya HBr berlebih, itu artinya reaksinya juga lebih daripada 1 kali. Lebih dari 1 kali. Berarti bisa 2 kali, 3 kali, dan seterusnya. Tergantung dari jumlahnya. Paling mungkin ya 2 sebenarnya gitu ya. Nah, berlaku untuk HClHI juga ya. Ini sama, ini kebetulan HBr. Nah, reaksi ini akan menggunakan aturan. Namanya ada aturan adisi Markov-Nikov. Nah, adisi Markov-Nikov. Mudah mengingat Markov-Nikov itu dengan model H akan suka ke yang banyak H. Jadi H suka ke atom yang banyak H. Sedangkan berarti yang sisanya ya Br, I, atau Cl ke sisanya, bukan ke yang ada H. Perhatikan posisinya di sini, yang ada H di rangkap mana? Yang ini kan? Nah, maka otomatis H ini akan masuknya ke sini nanti. Br masuknya ke C yang ini. Nah, gitu. Tapi karena ini berlebih, nanti dia putus lagi. Jadi otomatis, perhatikan ya, karena dia berlebih, maka nanti akhirnya prosesnya tuh langsung 2 kali. Jadi kalau kita gambarin sebenarnya boleh aja begini. Langkah ini tahap pertama gitu ya. Ini tahap pertama, dia terjadi proses begini dulu. Ditambah sama HBr berlebih. Berarti nanti putus 1, H-nya ke sini, Br-nya ke sini. Maka jadinya hasilnya adalah begini, benzen ya, C rangkap 2 kan, ada Br-nya tadi 1 masuk. Aku tulis di atas ya, tadi aku gak bawa ke atas ya, boleh. Br, kemudian CH tambah 1, 2, CH2 kan sekarang. Ini bereaksi lagi sama HBr berlebih. Kemudian H-nya akan masuk ke banyak H kan kemari.
BR-nya ke yang sedikit H. Nah, udah putus semua kan rangkapnya, maka hasil akhirnya adalah begini. BR, di sini BR, di sini CH3. Maka rangkapnya udah habis semua, ada tunggal semua nih. Maka udah selesai reaksinya. Nah, ini hasil akhirnya selesai. Maka jawabannya adalah yang A untuk soal nomor 19. Oke, ngerti ya? Ini reaksi adisi Markovnikov. Kita lanjut soal nomor 20, soal terakhir. Ini juga masih kimia organik. Di sini reaksinya adalah 2 bromobutana. 2 bromobutana. Oke, berarti strukturnya adalah CH3, kemudian CH2, CH ada BR-nya gitu ya. CH3. Ini kan 2 bromo ya. Ini kan 1, 2, 3, 4. Di kedua ada bromo, maka namanya adalah 2 bromo. Ada 4. Ya, maka namanya 2 bromobutana gitu ya. Nah, bereaksi sama CH3OH. Nah, harus dipahami ya, kalau reaksi sama metil OH, alkil OH atau ROH begitu ya. Ini bisa kalian tanda sebagai reaksi substitusi sebenarnya. Substitusi nukleofilik. Nah, cuma nukleofilik ada 2, ada SN1, ada SN2. Nah, ini ya, tandanya kalau pakai ini itu SN2. Oke. Kapan dia nggak pakai kapan dia SN1? Biasanya SN1 itu menggunakan basa. Jadi bukan menggunakan alkohol. Jadi SN1 itu dia menggunakan basa gitu ya. Nah, kita lihat sekarang reaksinya. Jadi kalau dia substitusi nukleofilik itu dia living group. Jadi semua halida di sini akan jadi living group. Gugus pergi, berarti dia akan out dari struktur. Maka otomatis nanti mekanismenya begini. Jadi CH3, kemudian CH2, CH, ini CH3. Kemudian di sini ada BR, nah ditambah sama CH3OH. Sebenarnya di sini yang menjadi nukleofilnya siapa? Yang suka nukleofil, suka positif tuh adalah BR. Dia kan gugus paling negatif kan, maka dia sebenarnya nukleofil, nggak mungkin elektrofil. Dia nggak mungkin suka elektron. Ini yang akan membuat ini pergi gitu dia. Jadi dia pergi, ini pindah kemari nanti. Jadi kayak tuker aja sebenarnya gitu. Maka jadi posisinya adalah aku salah. Dia harusnya mengganggunya si yang lebih negatif. Iya bener sih. Nanti jadinya hasilnya adalah CH3, CH2, CH, OCH3 begitu. Ya, jadi ether ya. Ditambah sama CH3 ditambah sama HBr karena H-nya gabung sama BR gitu. Udah hasil akhirnya yang ini. Itu jawabannya yang mana tuh? Yang nggak ada ya? Gimana sih? Ada kan? OCH3. Oh, yang B. Jawabannya yang B untuk soal nomor 20. Gitu ya, sampai jumpa di mini test berikutnya. Bye-bye.